pondok informatika itu sebenarnya apa? Kan selama ini kita tahunya pondok pesantren. Pendidikan yang menggabungkan antara dua hal, yaitu pelatihan teknologi informasi dipadukan dengan pendidikan agama Islam. Jadi sambil mondok sambil dapat tambahan skill juga Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali bertemu lagi dengan saya Muhtadin Akbar di program kesayangan kita, Podcast Inspirasi Ramadan. Kalau di episode sebelumnya kita banyak berbicara seputar hidayah di masa putih abu-abu, sampai bagaimana tetap bisa belajar dan menghafal Al-Quran di masa kuliah. Nah, untuk episode kali ini kita akan berbicara dengan tema yang baru. Jadi kita akan sedikit mengupas bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk dunia dakwah, insyaallah. Seperti biasa saya tidak sendiri di studio. Kali ini saya ditemani salah seorang narasumber kita, Ustadz Muhdan Fiansyah Sufyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum Ustadz? Bikhair alhamdulillah. Wa anta kaifal hal? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Saya panggil apa ini Ustadz? Dadang. Dadang. Ustadz Dadang. Dadang saja mungkin. Oh, Dadang saja. Masya Allah. Sekedar informasi untuk pemirsa Wahda TV bahwa Dadang ini ya merupakan founder sekaligus pembina dari Pondok Informatika. Begitu Ustaz ya? Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit tidak Ustaz kepada pemirsa Pondok Informatika itu sebenarnya apa? Kan selama ini kita tahunya pondok pesantren, gitu ya. Nah sekarang lagi rame di tengah kita ada namanya Pondok Informatika. Nah, di Pondok Informatika seperti apa Ustaz? Oke, bismillah. Pondok Informatika itu sebenarnya sederhananya itu sesuai dengan yang kami tulis di Pondok Informatika, mondok sambil belajar IT. Ya. Itu semacam sebuah lembaga pendidikan yang menggabungkan antara dua hal, yaitu pelatihan teknologi informasi seperti programming, graphic design, atau mungkin video editing, multimedia, dipadukan dengan sebuah kita katakan mungkin pendidikan agama Islam. Jadi kontennya itu pelatihan IT, konteksnya itu pesantren. Jadi mereka itu sambil ikuti pelatihan IT, mereka juga itu harus punya tanggung jawab untuk menyetor hafalan Al-Quran, memperbaiki bacaan, mengikuti kajian-kajian keislaman, rutinitas tadarus itu harus ada di dalamnya terus, dan banyak lagi mungkin. Iya, jadi sederhananya seperti itu. Cuman ribetnya dari Pondok Informatika ini ada 3 value yang kami percoba untuk perjuangkan. Yang pertama itu di Pondok Informatika ini kami upayakan agar ini menjadi sebuah pendidikan IT yang gratis bagi pemuda yang tidak mampu. Yang kedua, bagaimana cara agar supaya pendidikan ini itu memiliki metode pembelajaran yang modern dan juga menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar semua santri itu mendapatkan pekerjaan mereka setelah selesai mondok. Masya Allah. Ya, jadi yang kami perjuangkan sekarang. Pondok Informatika itu mencoba menggabungkan antara program-program religius Islami dengan kegiatan tadarusan, hafalan Al-Quran sebagaimana pondok secara umum, juga diberikan pelatihan dan pembekalan soft skill seperti itu ya, berupa kemahiran dalam menggunakan teknologi khususnya di bidang informatika. Iya, exactly. Jadi mereka juga itu dibekali dengan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Iya, jadi santri pondok itu diajar dengan metode bahasa Inggris itu metode hukum rimba. Masya Allah. Jadi mereka itu langsung praktek, langsung rapat dengan menggunakan bahasa Inggris, review dengan menggunakan bahasa Inggris, dan melapor hasil pembelajaran mereka itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Masya Allah. Iya. Saya tertarik dengan value yang pertama tadi, Ustaz. Jadi dikatakan bahwa pondok ini berusaha untuk didirikan, diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Itu yang pertama dulu. Dananya dari mana, Ustaz? Kalau untuk dana atau sebelum kita bicara masalah dana dulu Ustaz, saya mau tanya dulu, idenya pertama kali untuk buat Pondok Informatika itu dari mana dulu Ustaz? Oke, masalah ide dulu Di. Iya. Pertama ini kami semua yang jadi co-founder dan founder di Pondok Informatika itu awalnya adalah
seorang aktivis di lembaga dakwah kampus, di kampus-kampus IT. Oh begitu. Iya. Kami pertama itu berdua awalnya dengan Ihsan, salah seorang teman kami itu. Kami itu mahasiswa di kampus dulu namanya STIMIK Dipa Negara, sekarang berubah jadi Universitas Dipa Makassar kan? Iya. Iya, Undipa. Iya. Kami juga aktif di lembaga dakwah. Terus alhamdulillah kita ketemu dengan orang-orang yang juga hebat di kampus lain. Iya. Ketemunya itu di kegiatan-kegiatan IT juga. Akhirnya kita sepakat untuk membuat sebuah kegiatan. Awalnya itu pelatihan IT dulu di masjid-masjid. Cuman pesertanya mungkin tidak komitmen. Kalau misalnya kita buat kegiatan hari ini, pekan depannya kita lanjut, berbeda lagi pesertanya. Makanya kami berinisiatif agar supaya pesertanya itu berada dalam satu pondok. Jadi kami dapat ide, ternyata ada konsep seperti begini diterapkan di Jawa, seperti di Yogyakarta mungkin. Dan kami coba menginisiasi namanya itu Pondok Informatika, karena masih di sekitaran kampus. Jadi target kita itu mahasiswa-mahasiswa dulu di awalnya. Jadi kos-kosan mahasiswa yang kuliah balik ke kos itu tetap belajar, tapi dalam lingkup ruang pesantren seperti itu mungkin. Iya. Terus sekarang kalau target awalnya mahasiswa, sekarang santri-santrinya dari mana, Ustaz? Awalnya memang mahasiswa. Bahkan awalnya kita itu untuk mahasiswa, beberapa peserta kami itu dari yang selesai kuliah, lulusan SMA, tapi tidak mampu kuliah. Iya, konsepnya seperti itu awalnya. Terus banyak mahasiswa juga ikut. Sekarang bahkan kebanyakan lagi anak SMA itu gabung. Dan ada beberapa juga santri kami itu lulusan masih sementara SMP. Oh begitu. Iya. Dan semuanya mondok di tempat. Iya, wajibnya mondok. Wajib mondok memang. Oh masya Allah. Kembali ke masalah dana, Ustaz. Kalau boleh tahu jumlah santrinya sekarang berapa, Ustaz? Santri kami sekarang 17. 17. Untuk membiayai, tentu saja kan menjalankan sebuah lembaga itu pasti butuh dana. Dananya dari mana, Ustaz? Oke, pertama dulu mungkin. Waktu kita mulai pondok ini kami berpikir dana mungkin itu ada. Untuk masalah tempat itu yang paling sulit masalah dana kan bisa tempat. Iya. Awalnya itu kan kami itu tinggal di masjid sebenarnya. Jadi kami ini mahasiswa yang kuliah tapi bukan pulang ke kos-kosan tapi pulang ke masjid. Karena kami seorang marbot masjid. Berdua kan? Iya. Nah, jadi kayaknya kalau di masjid ini kan masih banyak space-nya begitu untuk tinggal. Jadi bagaimana kalau misalnya, dan beberapa waktu itu agak sudah mulai jarang mahasiswa itu yang tinggal di masjid. Jadi kami ajak mereka itu caranya mungkin mondok di masjid sambil belajar IT gratis. Iya, jadi untuk masalah tempat kan ada masjid. Dengan syarat mereka juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan khidmat untuk masjid itu sendiri. Misalnya seperti menjaga kebersihan dan juga mengajar anak-anak mengaji tiap sore. TKTPA ya, Masya Allah. Jadi kita istilahkan dulu, ada lagunya kan, po ame-ame dalam kupu-kupu, gitu kan. Siang ngajar ngaji, kalau malam jadi babu. Oh gitu, Masya Allah. Di masjid maksudnya. Awalnya di masjid. Iya. Sekarang sudah punya. Sekarang alhamdulillah ada yang tawarkan tempat. Tempatnya di Abdesir. Itu alhamdulillah gratis. Dan untuk masalah dana kedua itu kan biasanya makanan. Iya. Makanan itu alhamdulillah ada yang donasi beras tiap bulan. Itu salah satu lembaga sosial. Bisa disebut namanya mungkin salah satu lembaga sosial. Iya, satu lembaga sosial. Iya, alhamdulillah dia sumbang beras. Dan untuk lauk, beberapa orang tua yang mampu itu mereka itu bersedekah tiap bulan, mirip seperti subsidi silang gitu. Jadi makanan sedekah mereka itu untuk makanan lauk santri. Masya Allah. Iya. Jadi istilahnya ya selama kebaikan insya Allah selalu jalan, Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya. Selama ini masih belum ada juga yang ya sekalipun segala ada keterbatasan tapi pondok ini tetap berjalan, Masya Allah, sampai sekarang bertahan. Sudah berapa alumni yang dihasilkan, Ustaz? Kita itu mulainya 2017. 2017. Jadi sekarang sudah angkatan ke-6. Masa studinya setiap 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Untuk lulusan SMA itu 1 tahun sampai mereka dapat pekerjaan. Sampai mereka bisa kerja. Untuk yang sekolah sampai mereka itu selesai dapat ijazah. Seperti Masya itu. Allah. Jadi sambil mondok sambil dapat
tambahan skill juga Ustadz ya, Masya Allah, insya Allah luar itu yang kami biasa. upayakan. Terkait pondok informatika ini Ustadz, saya masih penasaran bagaimana sistem pembelajaran yang ada di dalam. Sistem pembelajaran di pondok ini lahir karena memang keterbatasan yang kami hadapi selama di pondok. Jadi kami mulai membuat sebuah sistem itu awalnya di tahun angkatan ketiga itu kami berupaya untuk mengadukan antara sistem metode kolaborasi tim, metode Scrum itu kami jadikan sebagai model pembelajaran. Metode Scrum itu apa Ustaz? Metode Scrum itu metode kolaborasi tim yang di dalamnya itu ada daily meeting. Terus mereka itu kejar target, gitu kan? Setelah kejar target belajar, setiap kali dalam waktu tertentu selesai target belajar mereka itu mereka harus review hasil belajarnya ke depan mentornya. Nah, jadi modul belajar di santri pondok itu seperti itu. Jadi pondok itu tidak ada sistem kelas untuk pembelajaran inti kami karena santri pondok itu akan melakukan tiap hari itu 2 kali briefing. Briefing pagi melapor hasil belajar, melapor target belajar tiap pagi. Saya akan mempelajari ini hari ini kan. Lalu mereka itu kejar target belajar dengan jumlah jam waktu yang ditentukan. Mereka harus belajar sekitar 6 jam untuk saat ini. Dan malamnya itu mereka melapor. Sudah sampai di mana pembelajaran kami. Setelah itu setiap pekan semua santri itu punya jadwal review. Review itu kalau misalnya bisa dilihat nanti di Facebooknya itu santri kadang-kadang secara live itu memperlihatkan hasil belajarnya. Jadi di situ kami melakukan review untuk mengevaluasi pembelajaran mereka selama sepekan. Seperti itu modelnya. Materi-materi apa aja yang didapatkan saat dari pelatihan itu? Khusus untuk IT-nya dulu ya, kita belum berbicara tentang program-program Islaminya Ustaz. Saya masih penasaran apa-apa saja, mungkin juga pemirsa yang lain ingin tahu. Jadi santri pondok itu sebenarnya ada roadmap yang diterapkan untuk mereka. Jadi mereka itu masuk di awal itu langsung di interview untuk dilihat bakat mereka itu di mana. Iya. Jadi melalui interview itu kami lihat, oh ternyata mereka itu dari awal saya itu Kak sebenarnya suka sekali belajar programming. Oke, kalau belajar programming cocoknya di bidang apa? Biasanya di programming itu kan ada 3 biasanya kan. Ada back end, front end atau UI designer. Kan sekarang terbagi-bagi kan? Iya. Oh ternyata dia cocoknya itu di front end. Jadi kami cari roadmap belajar untuk front end yang memang sudah dibuat sama mentor. Mentor menyiapkan roadmap belajar, mereka kejar target belajar, dan setiap roadmap belajar mereka itu ada yang harus setiap roadmap mereka itu ada tutorial yang kami berikan kepada mereka. Entah tutorial itu gratis atau berbayar. Dan juga setiap selesai satu bagian dari roadmap itu mereka harus review hasil belajarnya. Mereka harus setelah review itu mereka harus studi kasus dulu, sebelum review studi kasus dulu, lalu setelah itu mereka harus sharing session untuk dilihat sejauh mana kemampuan mereka menguasai materi tersebut. Iya. Jadi bahan-bahan belajar mereka itu sesuai dengan passion santri. Jadi based on passion santri gitu ya. Based on passion ya. Selama ini sudah berapa jenis materi yang diberikan selain pengembangan ke development tadi? Ada web development juga santri kami itu yang belajar web development seperti front end back end. Ada juga yang belajar game development. Ada juga yang belajar ada juga yang game development buat ya. game, tapi kami persyaratkan memang game edukasi. Game edukasi. Iya, bukan game. Jadi mereka akan buat game edukasi. Selanjutnya ada santri kami yang belajar graphic design. Graphic design. Iya, terus video editing juga. Iya. Sama kayaknya itu aja mungkin. Jadi tidak ada kewajiban untuk santri mengikuti semua program itu ya? Iya, sesuai dengan mereka. Sesuai dengan passionnya masing-masing. Iya. Jadi di awal setiap yang mau masuk pondok ini akan diinterview dulu. Betul. Ya, minatnya di mana, passionnya di mana, lalu kita arahkan ke situ. Masya Allah, menarik sekali. Menurut Ustadz ini ya, kita sedikit membawa ke dunia hari ini dulu, kondisi hari ini. Melihat dengan tantangan media sosial atau perkembangan teknologi, seberapa besar sih tantangan yang dihadapi generasi Z saat yang kita katakan Gen Z gitu ya terhadap perkembangan teknologi atau media sosial atau ya kondisi hari ini? Iya. Jadi generasi Z itu sendiri kan, generasi Z ini sebenarnya kalau kita lihat mereka itu yang mencolok dan berbeda dengan kita apa kira-kira? Biasanya kan kedekatan dengan teknologi. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Jadi
Pertama itu, dulu kita waktu masih sekolah itu belajar komputer itu baru materi pertama itu sudah baru belajar cara kasih mati, kasih nyala komputer. Betul. Gitu kan? Tekan Iya. tombol power. Itu waktu zaman-zaman kita SMP seperti itu. Bagaimana mematikan? Jadi bagaimana caranya kan? Iya. Kasih nyala komputer, tekan power. Kasih mati, cari di mana itu di Windows ada shutdown, kasih mati. Gitu Iya, kan? betul. Anak-anak sekarang kan tidak seperti itu. Jadi mereka itu lebih cakap dalam masalah teknologi sebenarnya. Maka metode belajar kami pun harus sesuai dengan mereka. Yang kami lihat dari mereka itu dalam masalah teknologi yang terpenting itu adalah pengontrolan belajarnya sebenarnya, yang sangat berat. Karena memang mereka itu dekat dengan teknologi, itu bisa berimplikasi positif dan juga bisa negatif. Gitu kan? Iya, betul. Dulu kita kan nakal-nakalnya kita dulu itu misalnya main bola, misalnya gitu kan, main bola. Kalau kita main bola, toh ketika sekolah pun itu tidak bisa main bola, gitu kan? Iya. Sekarang itu anak-anak itu punya cara agar beraktivitas dengan apapun itu tetap ada teknologi di situ. Itu yang sangat berat. Makanya tantangan kami, alhamdulillah memang kita ini sebagai umat Muslim kan, Iya. sudah punya mindset bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan sebenarnya. Iya. Jadi santri pondok ini kan kita kontrol tiap hari belajarnya. Jadi sistem pembelajaran di learning department itu, kebetulan kami ada beberapa divisi, ada learning department, mereka itu mengontrol bahkan layar belajar santri itu dikontrol. Iya, layar belajar mereka dikontrol. Terus dilihat, oh ini lihat aktivitasnya, siapa yang curang, nah gitu kan. Yang kedua itu akses internet mereka dibatasi. Mereka itu hanya bisa mengakses memang bahan belajar mereka untuk hari itu. Iya. Selanjutnya di time tracking. Iya. Karena memang sekali lagi seperti itu, santri sekarang ini sudah cepat sekali pengembangan teknologi sama mereka, jadi mereka punya cara lain untuk bisa teralihkan dalam masalah belajar. Apalagi kecanduan dalam masalah game. Iya. Di pondok itu ini yang memang jadi tantangan berat kami. Bagaimana cara agar mereka itu tidak kecanduan game, tapi bagaimana agar mereka juga itu tidak ketinggalan teknologi. Iya. Karena kan mau tidak mau begitu, kalau gabung di teknologi, join dengan komunitas-komunitas tertentu, pasti mau tidak mau harus kena yang seperti itu semua kan? Iya, betul. Iya, pasti begitu. Jadi makanya kita atur bagaimana caranya agar supaya mereka itu terbatasi tapi tetap fleksibel dalam masalah belajar. Iya, jadi memang ada liburnya. Mereka juga itu setelah 6 jam pun itu belajar, setelah time tracking itu mereka terhitung sudah 6 jam. Aktivitas internet mereka itu sudah bisa diakses lagi, tapi mereka itu malam sama sekali tidak bisa menggunakan internet. Tidak bisa sama sekali. Sama sekali tidak bisa. Jadi mereka itu sangat terbatasi menggunakan internet, tapi diupayakan supaya internet itu tetap digunakan untuk belajar. Mungkin pemirsa sedikit ingin tahu aktivitas sehari-hari di pondok itu seperti apa jadwal-jadwal pelajarannya saja? Aktivitas harian itu yang pertama itu setelah otomatis kita sebelum subuh bangun, santri pondok itu wajib untuk sholat witir. Minimal itu sholat witir. Jadi karena itu dicek mulai bangun sebelum subuh. Iya, sebelum subuh itu usahakan saudara aktif sholat witir mereka. Iya. Setelah itu, setelah sholat subuh, mereka itu melakukan ziyadah hafalan Quran. Jadi setelah subuh itu ada ziyadah hafalan Quran sampai isyraq, matahari terbit kan. Setelah itu, setelah mereka itu isyraq, mulai nyetor hafalan, kami cek hafalannya sudah berapa santri yang menyetor. Kami gunakan aplikasi juga kan untuk itu. Terus kami lihat santri melakukan yang namanya tahsinul qiraah untuk memperbaiki bacaan di antara mereka semua. Iya. Jadi kami bagi 2 kelas, ada masing-masing pengontrolnya untuk masing-masing kelas itu. Setelah tahsinul qiraah itu mereka briefing untuk melakukan target belajar mereka hari itu. Terus aktivitas yang masih sekolah Ustaz ya gimana? Sekolah? Ya. Oh iya. Mereka ini sekolahnya di pondok. Oh, sekolahnya di pondok. Sekolahnya di pondok. Oh, saya pikir dari sekolah lain. Jadi tetap sekolah di pondok sekolah gitu di ya. Pondok, tapi terdaftar di sekolah lain. Terdaftar di sekolah lain. Sebagai siswa titipan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi mereka yang ingin masuk pondok informatika, tetap akan bisa dapat mendapatkan ijazah begitu ya. Dapat ijazah, dan sekarang kami sementara melakukan MOU dan beberapa universitas lain agar supaya santri pondok yang lulus SMA itu bisa sambil mondok sambil kuliah. Sambil mondok sambil kuliah. Iya. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan bisa goal sekali. Amin. Insya Allah semoga dimudahkan Ustaz. Amin. Iya. Selanjutnya Ustadz, ini tadi saya begitu tertarik dengan value yang ketiga tadi,
bahwa yang menjadi goals dari Pondok Informatika itu adalah alumni-alumni dari pondok ini diharapkan bisa langsung mendapatkan pekerjaan ya setelah keluar dari Pondok Informatika. Iya. Apalagi memang perlu, kita tidak bisa menafikan bahwa hari ini sepertinya dunia teknologi itu hampir ada di semua bidang pekerjaan. Betul. Nah, bagaimana Pondok Informatika ini itu bekerja dan berusaha untuk menghasilkan alumni-alumni yang siap kerja. Oke, jadi santri pondok itu setelah ada fase belajar memang di pondok yang kami terapkan. Iya. Yang pertama itu ketika mereka itu masih mondok dan mengejar target belajar atau roadmap tadi, mereka itu masih masuk santri akademi namanya. Setelah selewati itu, mentor mengatakan bahwa oh kayaknya dia sudah masuk santri riset. Jadi mereka itu setelah fase akademi mereka masuk ke fase riset. Di fase riset itu mereka mulai melakukan magang atau membuat portofolio untuk hasil belajar mereka. Jadi misalnya kemarin itu ada santri pondok yang memperbanyak portofolio dengan membuat jasa pembuatan website gratis untuk UMKM. Ya, untuk santri DKV itu membuat sebuah jasa branding masjid gratis. Ada masjid yang misalnya mau dibuatkan brandingnya, dibuatkan logonya, dibuatkan websitenya, di redesign semua atribut desain di dalamnya. Santri pondok yang menyediakan jasa itu secara gratis dan itu portofolio untuk mereka. Portofolio untuk persiapan nanti setelah lulus mencari. Ya. Jadi setelah itu mereka mau santri bisnis. Nah, di santri bisnis ini harapan kami santri yang sudah masuk di santri bisnis ini mengupayakan agar semua portofolio mereka itu yang tadi selama riset pun mereka itu harus juga bisa magang. Ya. Jadi ketika mereka masuk bisnis itu mereka upayakan agar supaya semua produk-produk itu menghasilkan keuntungan. Iya, agar supaya bisa berputar membantu perekonomian pondok juga. Iya. Dari cerita Ustadz sepertinya agak padat nih jadwalnya Ustadz di Pondok Informatika ini. Menggabungkan antara hafalan Quran, belajar agama dengan semua program-program tadi itu gimana Ustadz? Santrinya tidak mumet atau gimana itu Ustadz? Iya, memang begini sebenarnya. Saya juga kemarin sempat diskusi dengan religion department. Kalau bisa usahakan target kita itu tidak mesti mereka terus jadi ulama atau sama programmer gitu kan. Nanti orang masuk pondok ini stres semua. Betul. Iya, jadi upayakan target hafalan mereka itu tiap pagi misalnya. Mereka itu kan wajib ziyadah. Iya. Ziyadahnya pun itu sebenarnya kalau mereka itu cuma punya batasan store itu minimal 3 baris. Oh. Iya. Itu pun kalau tidak sanggup 3 baris, karena ada beberapa santri pondok ini alumni pondok-pondok pesantren lain yang memang di pondok pesantrennya itu sudah ada bekal hafalannya sebelumnya Ustaz ya? Sudah ada bekal hafalannya, ada beberapa yang sudah punya bekal hafalan sudah banyak, 5 juz ke atas. Ada juga beberapa di antara mereka itu yang bahkan Ustaznya bilang, kayaknya kau udah cocok untuk menghafal. Oh, gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah di pondok sekarang luar biasa, dia berkembang sekarang. Iya. Jadi kalaupun tidak bisa menyetor hafalan, usahakan yang penting minimal dia baca itu hafalan tadi targetnya itu sebanyak 25 kali. Kalau sudah store sebanyak 25 kali itu sudah bisa di store. Iya, sebagai setoran hafalan. Dan jadi malam diawali dengan aktivitas bersama Al-Quran, Ustaz ya. Diawali dengan itu. Taib. Selanjutnya Ustaz, selain ziyadah itu, hafalan itu, program-program keagamaan lain dalam bentuk apa Ustaz? Iya, malamnya juga kan ada murojaah. Ada murojaah. Habis itu mereka itu tiap akhir pekan dan setiap sepekan sekali itu ada kajian yang harus diikuti. Ya malam ahad, kajian malam ahad. Oh, kajian malam ahad ya. Masya Allah. Jadi kajian malam ahad mereka itu sebenarnya kita jadikan sebagai kurikulum belajar karena kenapa? Karena setiap santri itu di setiap kajian itu wajib mencatat, wajib mereview hasil kajiannya dan hasil reviewnya itu mereka jadikan sebagai bahan kultum tiap pekan. Masya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa di Pondok Informatika ini memang santri dikondisikan untuk tetap terjaga imannya dan juga ada penambahan skill untuk siap kerja begitu Ustaz ya. Masya itu yang kami upayakan, semoga Allah mudahkan. Amin. Sangat menarik Ustaz, Masya Allah informasi dari Pondok Informatika ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita, cerita-cerita kita Ustaz. Sekian informasi dulu kepada seluruh pemirsa Wahdat TV. Untuk Anda yang ingin belajar Al-Quran mulai dari dasar atau mulai ingin menghafalkan Al-Quran, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar Anda. Pondok tapi
belajarnya bukan agama gitu kan. Bahwa mereka itu bagaimana cara agar semua skill-skill mereka itu bisa diarahkan ke dakwah.